wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa rahimakum. Ittaqullaha kama amara Allah fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dalam memang istiqomah menurut kemampuan kita untuk tetap takwa kepada Allah sampai kita mengakhiri kehidupan ini, dan juga mudah-mudahan memang akhirnya kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Hadirin wal hadirat, yakni 1 jam ke depan ya, kurang lebih begitu, atau sampai jam 7 kita itu menyampaikan materi, dan insya Allah setelah jam 7 nanti kita buka ruang soal jawab, dan juga itu bebas yang ditanyakan. Judul tadi yaitu mengenal Rasulullah SAW selagi ada di alam dunia ini, dan juga setelah beliau ada di alam barzah. Ini perlu kita kenal. Sahabat-sahabat Nabi waktu itu berbicara satu sama lainnya dengan mengatakan, alangkah baiknya ya kalau Allah itu memberitahu kita amalan apa yang paling disukai oleh Allah, sehingga kita bisa melakukan amalan itu. Maka turunlah surat As-Saffah, surat berbaris itu. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian itu suatu amalan yang bisa menyelamatkan kalian itu dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tidak ada lain adalah hendaklah kalian itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, karena itu adalah merupakan syarat utama. Wa tujahiduna fi sabilihi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian itu berjihad pada jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itu amalan yang paling baik untuk kalian yang kalian tanya-tanyakan. Di awalnya Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu memang senang kepada orang-orang yang berjuang berperang di jalan Allah itu dengan berbaris yang rapi, seakan-akan mereka itu bangunan yang tersusun. Bahkan di awalnya lagi Allah menyatakan, karena omongan para sahabat itu, lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kalian bertanya-tanya maksudnya tentang amalan apa yang paling disukai oleh Allah. Setelah diterangkan, jangan hanya didiskusikan, tapi lakukan itu semua itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya di sisi Allah kalau kalian itu hanya membicarakan. Jadi hanya membicarakan tapi tidak mau melakukan, dosa besar di sisi Allah. Maka inilah amalan yang terbaik, yaitu
beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjuang pada jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa kita. Hadirin wal hadirat rahimani Allah wa rahimakum. Maka di ayat itu menunjukkan bahwa kita harus mengenal Allah dan Rasulnya. Yang namanya itu adalah akidah, keyakinan kita siapakah Allah itu dan gimana Allah itu. Ini akidah kita harus akidah yang benar bahwa Allah itu adalah ala kulli syai'in qadir. Allah itu adalah zat yang sangat berkuasa atas segala sesuatu. Dan juga diturunkan oleh Allah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu adalah surat tauhid tentang kerububiannya Allah. Dalam satu surat itu Allah hanya mengkisahkan diri Allah. Allah itu adalah satu. Allah itu as-samad, yaitu Allah tempat kita itu menggantung, yang harus kita sembah, yang kita mohoni, kita tawakali, itu hanyalah Allah. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi enggak ada abnaullah di muka bumi yang didengungkan oleh orang-orang Yahudi. Nahnu abnaullah wa ahibba'u. Kami ini adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasih Allah. Enggak ada. Dan juga tidak ada bapaknya Allah, tidak ada. Tidak ada Tuhan bapak, Tuhan mbah, Tuhan buyut, sampai Tuhan ke atas, enggak ada. Jadi Allah itu satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada makhluk ini yang bentuknya apapun, langit atau apa, bayangan apa yang menyerupai Allah, enggak ada. Sehingga surat itu kaf, yakni mencukupi dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul tentang Allah itu. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dituangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan begitu beratnya surat tersebut, Al-Ikhlas ini, nilainya itu adalah sepertiga dari Al-Quran. Jadi ibu-ibu kalau ingin menghatamkan Al-Quran dalam keadaan keburu, baca aja Al-Ikhlas 3 kali, mendapat pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Lalu juga Allah menurunkan tentang uluhiyahnya, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhirih. Itu adalah merupakan surat uluhiyah. Kalau kita itu meneliti itu, maka tidak bisa sesat manusia ini. Kita akan memberikan ibadat dengan ikhlas hanya kepada Allah, dengan syariat yang Allah turunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar daripada akidah kita tentang memahami siapa Allah itu. Untuk lebih lanjutnya itu di kitab tauhid, itu adalah ma'rifah, mengenal Allah, yang Rasul mengatakan ana a'lamukum billah. Saya ini adalah sosok yang paling kenal terhadap Allah ketimbang kalian. Sehingga tidak ada makhluk yang punya ma'rifat yang lebih daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap Allah itu. Tidak itu wali, tidak itu siddiq, tidak yang lainnya. Jadi nabilah yang menyatakan bahwa ana a'lamukum billahi. Aku adalah yang lebih tahu tentang Allah. Lalu akidah kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, antuk minu billahi wa rasuli. Ini yang kita titik beratkan sekarang. Mumpung-mumpung kita dalam bulan Maulid, yaitu bulan yang dilahirkan Nabi di bulan ini menurut kebanyakan daripada ulama. Karena ada riwayat yang mengatakan lahirnya Nabi itu di bulan Ramadan. Ada riwayat mengatakan di bulan Syawal. Cuman yang besar jumhur itu banyak mengatakan di bulan Maulid tanggal 12 di tahun gajah, hari Isnin. Dinamakan tahun gajah itu karena di tahun kelahirannya Nabi itu sebelumnya itu terjadilah penyerbuan tentara Abraha ke Ka'bah. Ya Allah abadikan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang waktu itu yang menguasai itu adalah
Ka'bah itu mbahnya Nabi Abdul Muthalib yang menguasai itu. Allah menolong karena kelemahan daripada orang Quraisy. Dalam tarikh disebutkan bahwa orang Arab itu adalah orang yang ummi, orang yang umumnya buta huruf, tidak bisa baca tulis dan tidak bisa hisab. Itu umumnya. Bahkan disebutkan tidak ada bangsa yang rendah dan bangsa yang paling bodoh di muka bumi itu melainkan adalah orang Arab. Sedangkan di sebelah baratnya orang Romawi yang maju kebudayaannya, dan sebelah timurnya adalah orang-orang Persia yang juga begitu waktu itu telah maju kebudayaannya. Sedangkan orang Arab, orang yang paling miskin, daerahnya pun adalah daerah yang tidak bisa ditumbuhi tanaman, sehingga ma'ruf disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Satu sama lain saling adu kekuatan, mana yang kuat bisa makan yang lemah. Itu potret daripada kehidupan orang Arab waktu itu. Cuman dengan Nabi SAW, Allah melalui Al-Qur'annya Allah angkat sampai bisa menguasai bumi, yang membuat takjub orang Romawi dan orang-orang Persia. Peperangan yang sengit yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada lain melawan orang Romawi dan orang Persia yang dilanjutkan oleh para sahabat. Tapi dengan Al-Quran lah Allah itu mengangkat derajat seseorang, dan dengan Al-Quran pula Allah itu merendahkan derajat seseorang. Maka kalau kita ingin tahu diri kita, grafiknya di Al-Quran, bagaimana kita itu dengan Al-Quran, baik bacaan, ngilmoni, dan pelaksanaan daripada Al-Quran itu. Kalau kita semakin detail, semakin melakukan, berarti Allah itu mengangkat derajat kita. Bilal bin Rabah dari budak belia diangkat ke surga. Abu Lahab dan Abu Jahal dari orang yang termulia, terkaya untuk ukuran orang Mekah, dihinakan, dimatikan dalam kafir, bahkan dibunuh di medan peperangan si Abu Jahalnya, dan menjadi ahli neraka kekal di dalamnya. Iyadzubillah. Itu semua lantaran menentang Al-Quran, menentang wahyu Allah. Bilal adalah orang yang mengikuti, sehingga Allah menyatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, kalau kalian itu cinta kepada Allah, mencari ridha Allah, maka jalannya satu, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan dalam syariah dan muamalah kita. Kita berupaya untuk menjadi pengikut yang benar. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikandung selama 9 bulan sebagai manusia biasa. Dalam surat Al-Kahfi, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya ini adalah basyar, manusia semacam kalian. Walaupun Nabi itu adalah khairul anam, sebaik-baik makhluk pilihan Allah, Al-Mustafa, yang dipilih oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap manusia semacam kita. Sehingga kita, pandangan kita kepada Nabi itu bukan mempunyai sifat keallahan, tidak ada, tapi makhluk. Sampai sering kita mendengar, laula Muhammadan ma khalaqallahu samawati wal ardh. Juga ada laula Muhammadan ma khalaqallahu jannah. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, Allah tidak ciptakan langit dan bumi. Juga Allah tidak ciptakan Adam dan surga kalau tidak karena Nabi Muhammad. Padahal di Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadat khusus kepada Allah. Maka ucapan atau hadis dhaif atau ucapan itu benar menurut Ibnu Taimiyah, sahih itu maknanya. Cuman apa ini hadis atau asar, wallahu alam. Kalau Allah tidak, karena Nabi Muhammad tidak ciptakan ini. Cuman selaras dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum,
wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi syariatnya Allah turunkan pada anbiya itu bagaikan bangunan yang diatur rapi, sampai akhirnya yang menyelesaikan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu, dan juga nikmatku berupa din ini yang disusun mulai Adam sampai ternyata selesainya di zaman Nabi SAW. Itulah sebabnya kalau tidak karena Muhammad, Allah tidak ciptakan pahala, surga dan lain-lainnya. Sehingga ayat itu selaras dengan ucapan-ucapan para ulama itu. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan ini perkataan sahih, tapi bukan hadis ini, atau hadis tapi saya tidak tahu dari mana ini. Jadi memang betul, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kalau tidak ada umat terbaik ini, Allah tidak akan ciptakan dunia dan segalanya itu dengan syariat yang terbaik, yaitu syariat Islam yang dibawa Nabi kita, dengan Nabi yang terbaik yaitu adalah Muhammad alaihi salatu wassalam, dan juga dengan mujizat yang terbaik yaitu adalah Al-Quranul Karim. Kalau tidak karena itu, maka tidak ciptakan dunia dan surga dan Adam oleh Allah. Inilah tujuan kehidupan itu, sehingga kita alhamdulillah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuma sejauh itu Nabi adalah manusia biasa yang mendapat wahyu dari Allah. Cuman kita tidak boleh memandang Nabi itu seperti pandangannya orang musyrik, yaitu dianggap ya seperti kemuliaannya itu seperti kita. Bukan. Allah mengangkat derajatnya dengan apa? Yuhi ilayya, yaitu diwahyukan kepada Nabi SAW wahyu Al-Quran yang intinya adalah la ilaha illallah, inti wahyu itu. Sehingga barang siapa yang yakin akan ketemu Allah, maka adalah dia itu untuk beramal soleh. Dalam amal itu jangan sampai kita itu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, jangan sampai kita itu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Maka hadirin, para sahabat mengagungkan Nabi sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Fatah, antu ajiru wa tuwakiru wa tusabbihu bukrata wa asilah. Hendaklah kalian itu menjadi wazirnya Rasulullah, menteri-menterinya Rasulullah, wa tuwakiru, dan Anda wakorkan Rasulullah, yakni Anda muliakan Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat itu melindungi Rasulullah melebihi daripada melindungi segalanya. Cuman ingat, tetap Rasulullah itu ada makhluk yang butuh makan, butuh minum, juga sakit, juga sembuh. Supaya kita tidak menyamakan Allah ini, Muhammad ini dengan Allah. Maka di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Thalib dan juga Khadijah Bulanda, berangkatlah Nabi itu ke Taif bersama Zaid, anak angkatnya. Tapi di sana disia-sia, dihina dan sebagainya. Bahkan dibariskan para budak-budak dan disawati Nabi itu sampai kakinya berlumuran darah, untuk menunjukkan kalau Nabi itu manusia biasa. Kalau tidak dilindungi oleh Allah, tidak bisa mendapat perlindungan. Lalu di medan Uhud juga begitu. Nabi itu sudah berupaya melindungi diri dengan memakai pakaian perang anti peluru istilahnya itu. Cuman ternyata pecah ini pelindung kepalanya, dan mikfaronya itu masuk ke sini, gigi Nabi tanggal dan Nabi luka. Karena innama ana basyarum mithlukum, aku adalah manusia semacam kamu. Bahkan Allah menyatakan bahwa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa immata ila akhiri. Muhammad itu tidak ada lain adalah utusan Allah seperti sebelumnya para utusan. Apakah kalau mati Muhammad atau terbunuh kalian akan kafir? Maksudnya Rasul yang sebelumnya semua itu mati, sebagian dibunuh. Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, dan banyak anbiya yang dibunuh oleh manusia.
Apakah kalian kalau mereka itu mati atau Muhammad mati kalian akan kufur lagi? Jawabnya tidak. Karena yang kita sembah adalah Allah. Muhammad adalah manusia biasa. Apakah Nabi kita Muhammad itu mengetahui yang gaib? Pernah Rasulullah di Mekah setelah Isra dan Mi'raj, lalu pulang, ditanya oleh Abu Jahal, dites, sungguh menakjubkan kamu ya Muhammad, kamu semalam katanya Isra ke Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak menyebutkan tentang Mi'rajnya karena akal mereka tidak sampai. Mi'raj yang lebih jauh daripada Isra. Isra saja didosakan. Wong kita biasanya kalau ke sana itu makan waktu kurang lebih ya 20 hari pulang balik dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan naik onta, karena zaman mereka zaman begitu. Kan kalau di zamannya Musa dari barat ke timur naik permadani, terbang bersama-sama dan membawa hayawan dan sebagainya, bahkan jin-jin ikut melayani. Untuk kita seperti aneh, tapi kalau umat Muhammad sekarang ini lebih aneh lagi. Mungkin mereka tidak percaya umat Muhammad bisa menerbangkan besi yang BD-nya begitu berat, terbang. Bahkan kalau Boeing yang gede itu isinya orangnya 600 penumpang. Bayangkan berapa kilo per orang, kalau 1 kintal atau 60 kilo lah, kalikan itu. Lalu berapa bobotnya besinya itu. Lalu masih membawa ini bekalan-bekalan dan kargo berapa ton itu. Ini menurut akal orang-orang di zamannya Musa tidak masuk akal ini. Ada umat yang bisa menerbangkan besi dan tanggung-tanggung beratnya luar biasa. Tidak masuk akal. Kalau zaman mereka, zaman mereka juga kita merenung, permadani bisa terbang ke sana kemari. Bahkan di zamannya sebelumnya juga Dzulkarnain itu dari Amerika sampai ke seluruh dunia keliling beliau itu dengan alat yang Allah berikan. Zaman berbeda-beda hadirin. Maka Muhammad didatangkan oleh Allah gambar daripada Masjidil Aqsa. Ditanya berapa pintunya, padahal Nabi tidak meneliti itu waktu ke sana itu. Ya kelihatan. Nah itulah yang menjadikan subuhat bagi sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Muhammad itu punya ilmu gaib, mengetahui barang yang gaib. Jawabnya tidak hadirin. Bahkan Nabi pernah ontanya hilang, Nabi nggak tahu. Sampai orang munafik itu menertawai Nabi Muhammad, katanya dapat wahyu dari langit, di atas langit. Sekarang ontanya hilang loh, dia nggak tahu di mana ada ontanya. Cuman Jibril ngasih tahu. Muhammad itu ada orang yang ngerasain ente panggilan, ontamu itu sekarang tertambat di pohon sana, suruh ngambil orang itu, panggil fulan gini oh, kamu bilang gini, terkejut kok tahu yang gaib Muhammad. Berangkat kok ke pohon itu, onta saya ada di situ, didatangi ada sungguh. Apakah Nabi tahu yang gaib? Jawabnya tidak, kecuali kalau dikasih tahu oleh Allah melalui Jibril alaihissalam. Pernah juga Aisyah itu kehilangan kalung, cari. Kalau Nabi tahu yang gaib, jangan dicari, saya tahu di situ loh tempatnya apa kalungnya itu. Ternyata enggak. Setelah nyari sampai payah, sahabat mau berangkat, ontanya berdiri, ada di bawahnya onta kalungnya itu. Allahu Akbar. Bahkan surat Nur turun itu karena Aisyah yang tertinggal di tengah jalan, yang dituduh berzina dengan Sofwan. Aisyah ikut rombongan, lalu mau buang hajat kecil turun, dan orangnya kecil, kurus. Setelah itu beliau meraba dadanya, kok kalung tidak ada, kalung dapat pinjam, dicari di tempat buang hajatnya, disangka sudah ada di dalam ontanya itu, kan ada haujanya gini, disangka itu jalan ini. Aisyah kembali, nggak ketemu, rombongan sudah nggak ada. Putus asa Aisyah, sudah saya tidur di sini, nanti Rasulullah kalau melihat tidak ada saya pasti kembali ke sini. Subhanallah, ada sahabat yang namanya Sofwan yang memang kalau tidur tidak bisa dibanguni itu, bangun semaunya. Dia bangun berangkat, kelihatan kok di jalan ada hitam-hitam. Apa itu?
Tidak taunya Ummul Mukminin. Dia mengatakan subhanallah, ontanya suruh tidur. Ummul Mukminin Aisyah naik. Sofyan tidak bicara satu kecap di bawah ini. Tapi setelah sampai di Medina, fitnah bahwa Aisyah tidur dengan Sofyan, dibumboni sama orang-orang yang munafik. Gimana kalau ada seorang, ya ini wanita yang masih muda, masih umur 16 tahun, di malam hari bersama pemuda yang namanya Sofyan yang tampan itu, apa yang terjadi? Terjadilah fitnah bahwa Aisyah itu berzina dengan Sofyan. Bahkan sampai hari ini kalau orang Syi'i mengadakan acara pembakaran Aisyah di neraka karena berzina dengan Sofyan. Nabi panik, gimana ini? Ini fitnah sudah membumbung di Madinah. Sampai akhirnya Aisyah itu sakit tapi nggak tahu dia. Ada Masitoh, tukang sisirnya, akhirnya ngomong, Aisyah nggak bener, ini. Allahu Akbar, kenapa? Makanya Rasulullah tidak mau megang saya sekarang, ini. Sampai akhirnya dipulangkan ke rumahnya Abu Bakar. Rasulullah sudah lama menunggu, fitnah membumbung tinggi. Akhirnya rapat keluarga Rasulullah. Yang diundang adalah Ali dan Zaid. Rapat, gimana ini Aisyah ini? Kata Ali, perawan ayu-ayu banyak Rasulullah. Ceren wis ke apa wis difitnah ngono. Jangan-jangan sungguh itu ya Rasulullah, fitnah. Ceren, ganti yang lain. Lalu Zaid mengatakan, Zaid kan anak angkat Rasulullah. Aisyah itu Masya Allah ya Rasulullah baik, tidak mungkin melakukan ini semua, tidak mungkin ini. Dia baik dia. Masih agak kekanak-kanakan dia itu, kadang-kadang tidur di makanannya. Sabar dulu ya Rasulullah. Nah, karena rapat keluarga tadi tidak sepakat, yang satu mengatakan ganti istri, yang satu jangan dulu. Rasulullah akhirnya tidak memutusi. Pas kurang lebih 60 hari hadirin, turunlah ayat-ayat dalam surat An-Nur, sampai baca sendiri nanti tentang baroahnya Aisyah. Loh, andai kata Rasul itu tahu yang gaib, Rasulullah itu tidak akan menunggu sampai 60 hari. Dia akan khutbah di tengah-tengah masyarakat. Aisyah gak tidur dah ini sama siapapun, dia bersih. Siapa yang mau mengatakan Aisyah tidur ini fitnah, akan saya derah. Tapi Rasulullah menunggu itu. Ternyata turun wahyu bari'ah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Itu menunjukkan, dibuka di kita itu supaya tahu bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Kalau ada akidah sufi dhal yang mengatakan ilmunya ilmu gaib dan sebagainya, itu adalah orang sufi yang sesat itu. Nabi memang waktu Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, ditunjuk di situ adalah Jannatul Ma'wah dan ditunjukin neraka. Disuruh melihat masuk, bahkan melihat ada terompanya Bilal di situ, ada wanita cantik di situ. Nabi tanya, siapa itu Jibril? Itu adalah istrinya Umar bin Khattab. Itu trompa punya siapa? Itu adalah trompanya Bilal. Orangnya masih di bumi, trompanya sudah masuk lebih dulu ke surga, sudah ditunggu di situ. Umar juga begitu. Umar masih di bumi, istrinya sudah ada di surga, calon istrinya. Orang-orang yang beriman semacam sampean ini juga begitu. Ibu-ibu jangan keren ke suaminya loh ya. Kalau sampean keren, yang menunggu di akhirat banyak sudah di situ. Banyak wanita yang sudah diciptakan oleh Allah untuk menunggu bapak-bapak yang mukmin ini. Karena hadirin, rijal, laki-laki yang beriman tanggung jawab itu nilainya luar biasa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu biasa, bahkan luar biasa, sampai Rasulullah mengatakan, "Law amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu al-mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud ke orang lain, maka wanita, istri harus sujud kepada suaminya. Nanti bapak-bapak kalau pulang bilang sama ibu-ibu, kamu harus sujud ke saya sebetulnya, ada senang menang kamu ya ke saya, harus sujud sebetulnya. Kalau sampean tanggung jawab, kalau sampean tidak tanggung jawab dohir batinnya, ya ojo omong ngono, pura-pura nggak tahu aja. Hadirin, kembali kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh minum, dia sakit ya ini. Lalu disebutkan di dalam beberapa ayat, Nabi kita itu adalah butuh makan, butuh
di situ. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaib illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat An-Naml 65. Tidak ada yang bisa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi tentang kegaiban itu kecuali Allah saja. Dan mereka makhluk ini tidak sadar kapan dia itu akan dibangkitkan oleh Allah. Jelas di situ. Jadi tidak ada siapapun yang bisa mengetahui mana yang gaib di langit dan di bumi kecuali adalah Allah saja yang tahu itu. Lalu Nabi kita diberitahu sebagian, bukan seluruhnya, sebagian saja diberitahu. Kalau tidak diberitahu nggak tahu. Jadi aslinya Nabi itu tidak tahu yang gaib semacam kita ini. Apalagi membelah dirinya. Artinya membelah dirinya itu, aku ketok Nabi ono di Lumajang. Satunya mengatakan aku kelihatan Nabi ono di Mekah. Kan kadang-kadang ada orang gitu. Iku wali, iku habib tuh. Lek sholat di bawah menara adzan. Tapi ono di Mekah wong. Itu namanya khurafat hadirin. Jadi namanya itu adalah khurafat. Saya itu waktu di Mekah kelihatan Habib bulan, padahal tidak naik haji Habibnya. Khurafat itu. Kalau toh kelihatan itu jin. Kalau jin itu bisa memujudkan ini, tapi memujudkan Nabi tidak bisa. Jadi ada 3 perkara yang setan tidak bisa mewujudkan dirinya. Satu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua mushaf. Yang ketiga adalah Ka'bah. Sehingga ada hadis yang membuat orang-orang sufi yang sesat itu menggunakan itu. Man ra'ani fil manam saufa ra'ani fil yaqtah. Barang siapa yang melihat saya dalam tidurnya, maka dia akan melihat saya dalam jaganya begini. Dan itu hadis sahih tapi maknanya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan itu adalah khusus untuk umatnya Nabi yang hidup dengan Nabi. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang belum ketemu Nabi, belum hijrah, dia itu mimpi kelihatan Nabi, berarti dia itu mau hijrah dan mau ketemu sungguh-sungguh dengan Nabi dalam keadaan jaga itu. Sama dengan sabda Nabi yang mengatakan waktu Nabi di Madinah, antara utara dan selatan, antara timur dan barat, maka itu adalah jadi kiblat. Karena Nabi ada di Madinah, sehingga kiblatnya orang Madinah itu ngadep ke selatan. Kalau itu dipraktekkan di sini, ya nggak cocok. Kita di sini sholatnya ngadep ke selatan nantinya. Itu adalah hadis untuk khusus penduduk Madinah di situ. Nah ini juga begitu. Ulama mengatakan ini adalah bicaranya Nabi kepada orang-orang yang hidup di saat itu. Jadi kalau mereka itu melihat Nabi, maka mereka itu akan melihat sungguh-sungguh. Ulama juga mengatakan kalau Anda mimpi kelihatan Ka'bah, pasti sampean itu belum mati itu nanti akan umroh atau haji. Ada yang mimpi kelihatan Ka'bah. Karena setan tidak bisa mewujudkan diri Ka'bah, tidak bisa. Jadi kalau Anda melihat Ka'bah, sujud syukur alhamdulillah. Berarti entah kapan sampean tungguin pasti berangkat. Wah, imam diberangkatkan anaknya atau pemerintah atau siapa, pasti Anda akan berangkat untuk melihat Ka'bah, betul, untuk umrah atau untuk haji. Jadi hadis itu ulama mengatakan begitu, sebagian menafsirkan yang lain-lainnya. Cuma sufi mengambil dohirnya itu, berarti Nabi bisa didatangkan. Jadi Nabi bisa didatangkan. Hadirin, bahwa Nabi kita tidak bisa membelah diri. Artinya waktu Nabi itu berangkat ke peperangan Tabuk, Madinah kosong. Tidak ada jasadnya Nabi di situ, nggak ada. Yang ada siapa? Wakilnya Nabi, kadang-kadang Ali. Ali, kamu mewakili saya di masjid ini ya, Al-Huda ini ya. Saya mau berangkat kemana, ke Pasirian saya. Gak ada, Nabi katanya di Pasirian, tapi ngimami di mana? Di Al-Huda, nggak ada. Itu khurafat itu. Itu wali setan yang begitu itu, katanya gusnya ada di gedung lo sana, tapi kok datang ke rumah. Itu jin itu yang datang itu begitu. Itu jin itu yang datang ke rumah, ketok-ketokan begitu, karena mereka sudah dibaiat itu. Ya Nabi nggak ada. Jadi waktu Nabi berangkat ke Tabuk itu selama kurang lebih 60 hari berangkat dan pulangnya Nabi itu. Siapa yang di Madinah? Ali, kamu wakil saya di sini ya. Imam di masjid sini sama ibu-ibu dan anak-anak dan orang-orang tua itu. Iya ya Rasulullah, sami'na wa ata'na.
Berangkat Rasulullah. Setelah jauh, Ali difitnah oleh orang-orang. Li, kamu itu tidak diajak karena kamu miskin, tidak punya bondo untuk perang. Itu. Akhirnya tidak terima, Ali berangkat naik kuda. Kok tak kejar Rasulullah. Terkejut Rasulullah. Ali datang, kenapa? Malu aku ya Rasulullah, saya segagah ini kok diem di Medina bersama perempuan-perempuan dan anak-anak kecil dan orang-orang lemah, sedangkan yang lainnya berangkat jihad. Kata Rasulullah, kamu itu di depan saya bagaikan Harun di depan Musa alaihissalam waktu ditinggal untuk mengambil Taurat, yang dipasrai di situ adalah Harun. Sekarang kamu kedudukanmu seperti itu, tapi tidak ada nabi sesudahku, supaya tidak keliru kita itu. Jadi nggak ada nabi sesudahku. Kalau andai kata Rasulullah tidak mengatakan tidak ada nabi sesudahku, Ali itu nabi juga sesudah nabi. Tapi kalau Harun kan mati sebelum Musa mati, beliau itu nabi, tapi dimatikan lebih dulu oleh Allah. Kalau Ali hidup sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan akhirnya Ali menjadi khalifah. Makanya ada orang-orang kelompok yang hulu melampaui batas kepada Ali karena sabda Nabi itu berarti Ali ini melebihi dari Abu Bakar dan sebagainya. Ali ini yang paling istimewa, itu wakilnya Rasulullah, seperti Harun wakilnya Musa. Bahkan memang Ali pernah oleh Rasulullah disuruh tidur di tempat tidurnya. Li, tidur di sini, selimutku ini pakaian kamu. Kamu tidak akan diganggu sama sekali. Waktu Rasulullah mau hijrah itu, Rasulullah keluar, orang musyrik dengan pedangnya ngintip di rumah Rasulullah. Kelihatan itu ada orang yang tidur, itu Muhammad itu. Setelah bangun, Ali, subhanallah, kok Ali? Mana Muhammad? Sudah nggak tahu deh. Sesuai dengan sabda Rasulullah, itu semua dapat perintah dari Allah. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sama dengan Musa waktu ketemu dengan seorang wali Khidir, tahu-tahu bunuh anak kecil. Apa kata Khidir? Musa nentang waktu itu. Setelah selesai, apa yang saya lakukan itu dengan wahyu Allah. Kalau Allah tidak wahyukan, tidak kita lakukan. Jadi Nabi pun begitu. Jadi apa yang dilakukan itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi kosong di Medina selama 2 bulan. Gak ada katanya Nabi ada di Medina sama ada di Tabuk, gak ada di situ. Itu adalah khurafat-khurafat yang dikisahkan oleh mereka-mereka itu. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wala alamul ghaib. Katakan ya Muhammad bahwa saya tidak mempunyai perbendaharanya Allah. Tidak punya duit, tidak punya ini, itu miliknya Allah semua. Kekayaan itu mintanya kepada Allah, jangan minta kepada saya. Dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Juga Allah, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah. Katakanlah saya tidak mempunyai kekuasaan untuk menyelamatkan atau memudaratkan diri saya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Apalagi kepada orang lain, tidak ada. Jadi Nabi untuk melindungi dirinya aja nggak bisa. Itu sampai terbukti di Uhud itu. Nabi sudah berlindung dengan segala sesuatu dan para sahabat melindungi, tapi ternyata juga masuk juga pukulan sampai gigi tanggal dan sebagainya. Ini adalah supaya tidak kita itu talahbat. Talahbat itu menganggap Nabi itu seperti Allah atau ada tidak. Jadi memang Nabi itu sosok yang paling kita cintai, melebihi dari segalanya kecuali Allah. Maksudnya kecuali Allah, kalau Nabi kita ikuti, kita cintai, kita berselawat. Tapi kalau Allah itu segalanya kita sembah, kita gantungi, kita minta. Jadi kita bedakan cinta kita kepada Nabi dan cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada Nabi itu karena ada perintah dari Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, siapa mau nyintai Nabi Muhammad SAW? Kalau Allah segalanya itu, apa cintanya kepada Nabi? Mengikuti itu. Jadi jejaknya kita ikuti dan kita punya akidah yang benar. Jangan kita berakidah yang nyeleneh-nyeleneh. Lalu hadirin juga ada ayat qul la amliku li nafsi naf'a wa dhara illa ma sya'allah. Walau kuntu a'lamul ghaib la astaksartu minal khair wa ma masaniya su'. Kalau saya ini tahu yang gaib, aku kumpulkan harta yang banyak dan tidak akan menimpa aku akan kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Maka saya tidak ada lain adalah hanya sebagai penyampai kabar gembira
dan pengancam bagi orang yang beriman. Lalu kita bicara waktu juga ya, tentang kehidupan barzahiyah, hidupnya Nabi di alam barzah. Allah menyatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bismillah. Sesungguhnya kamu ya Muhammad dihukumi oleh Allah menjadi mayit, dan kalian semua juga menjadi mayit. Jadi Nabi kita mayit, umurnya hanya 62 atau 63. Yang hadir umurnya berapa ini? Berarti sampai 60, ojo macam-macam loh ya, wis mati. Nah, pokoknya sing wis 70 iku wis disedekah mbek Allah iku. Wis ojo tua-tua keladi. Tapi aktiflah ke masjid untuk ibadat. Karena umumnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, kalau Utsman yang panjang sampai 80. Ali itu semua 62, 63 umurnya. Utsman saja. Cuman umur panjang nggak enak, fitnahnya besar hadirin. Kalau kita nggak kuat. Jadi sampean aku wis cukup wis iki sebetulnya. Sudah siap-siap ya. Sudah siap. Jadi istiqomah kita itu. Iya sudah, jangan melihat belakang, sudah ke depan, sudah ke akhirat kita lihat sudah. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Lalu hukumnya mayit. Allah menyatakan wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kalian menyangka kalau orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Jangan. Tapi mereka itu hidup mendapat rezeki di sisi Allah. Dan bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lebih mulia daripada syuhada. Syuhada itu enggak mati hadirin. Jadi Nabi kita itu lebih sadar dan lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dari para syuhada itu. Cuman ada di mana? Di alam barzah. Alam barzah itu alam yang ditutup oleh Allah, tidak boleh kita itu mendengar atau tahu sedikit pun tentang barzah itu. Ditutup rapat itu. Gak bisa kita mengkisahkan tentang barzah kecuali ada dalil yang sahih di situ. Andai kata jin dan manusia ini diperdengarkan suaranya orang yang di kuburan Jogoyudan, udah iso tidur semua. Jerit-jeritnya orang-orang di sana luar biasa. Waduh, itu suaranya anakku, suaranya bapakku, mbakku, itu. Bingung sampai tidak bisa tidur. Untung sampai tidak tahu. Jadi oleh Allah ditutup rapi gitu. Kecuali berita dari Allah seperti orang yang mati syahid, terbunuh syuhada, tidak mati itu kata Allah. Hidup di barzah mendapat rezeki. Tapi apa pernah ada datang ke kita? Ada datang, yaitu Ashabul Badar masih kita terbangi. Kita terbangi tawassalna ala ahli badar ya Allah. Tidak ada datang satu pun tidak ada. Nabi kita waktu meninggal itu Allahumma rafiqul a'la, itu terakhir ucapan Nabi. Jadi sama nuding, ya Allah aku bersama dengan orang-orang yang soleh di atas itu, sehingga roh Nabi itu dicabut ada di surga bersama syuhada dan lainnya, dan lebih mulia dari lainnya. Tubuhnya di mana? Jasadnya Nabi sampai hari ini ada di Madinah, di rumahnya Aisyah, istri yang paling dicintai. Mati Nabi itu di pangkuannya Aisyah. Di situ dikuburkan Nabi itu. Kalau tidak percaya monggo sampai gali di situ. Ada utuh. Karena jasadnya Anbiya itu tidak bisa dimakan oleh tanah sampai yaumil kiamah. Apa pernah keluar Nabi dari kuburnya? Enggak, boten. Tidak pernah keluar sama sekali. Tetap utuh di situ. Kalau rohnya ada di surga. Katanya orang-orang sufi, kalau dibacakan berjanji atau tiba, kalau ada mahalul qiyam, semprot TV-nya, Nabi datang. Sampai tidak bisa melihat, tapi kalau orang yang soleh, yang sudah ilmunya tinggi, ketok Nabi teko, ya jin sing teko itu, cucuk Nabi itu. Nabi sudah ada di alam barzah, ada orang di barzah itu datang ke kita itu enggak ada, hatta Nabi enggak ada, sudah lain. Nabi sudah mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Kalau mati Bani Adam maka terpotonglah amalnya. Gak ada. Kita ke sana aja hanya memberi salam. Mungkin kemarin Bapak Jokowi juga ke sana, dipersilakan masuk ke apa? Ke kuburannya Nabi SAW. Orang masya Allah
rezeki gede ya untuk Bapak Presiden kita bisa masuk ke kuburannya Rasulullah SAW. Kok aneh sampean? Abu Lahab itu loh ngendong Nabi, melihara Nabi, juga Abu Thalib. Nono arti ini kun karo masuk kuburan. Saddam Hussein sering masuk kuburan Nabi. Tidak ada artinya hadirin. Yang penting kita mengikuti jejaknya. Memang itu peraturan di Arab. Kalau ada tamu yang Muslim dohirnya, sebagai seorang raja atau sebagai pemimpin negara, itu diperkenankan masuk Ka'bah kalau ke Mekah, dan juga diperkenankan untuk masuk ke kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau dia itu hatinya nyimpang, ya tetap kafir nantinya, murtad nantinya dan sebagainya. Begitu kalau hatinya tidak lurus, Allah yang tahu di situ. Atau orang-orang yang melihat Nabi, melihara Nabi, kalau tidak diberi hidayah oleh Allah, nggak masuk Islam seperti paman Nabi dan sebagainya itu. Kita ini untung nggak usah melihat-lihatan Nabi wis, tapi beriman. Perkara diberi rezeki pas mimpi kelihatan Nabi, ya alhamdulillah kita itu. Kalau kelihatan Nabi. Cuman kalau merentahkan yang enggak itu bukan Nabi. Kalau merentahkan yang cocok dengan syariat, ya itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya hadirin, Nabi itu ada di surga rohnya, dan tubuhnya itu ada di kuburan itu yang namanya alam barzah itu. Nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk menjawab salam dari umatnya ini. Bahkan ada hadis, innalillahi malaika sayyara. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat yang namanya sayyara, malaikat yang keliling. Itu hanya mencari orang yang memberikan salam dan selawat kepada Nabi, dibawa dan disampaikan kepada Nabi. Dan Nabi menjawab lagi, rohnya itu dikembalikan dan menjawab Nabi itu. Nah hal ini yang banyak orang tersesat, disangka hidup seperti di dunia. Tidak, tetap itu adalah alam barzah yang Rasulullah dan Allah tidak menjelaskan bagaimana kaifiyah menjawabnya dan bagaimana malaikat menyampaikan. Tidak boleh kita reka-reka. Itu alam barzah. Jadi ada malaikat yang menyampaikan, ya Rasulullah, ada fulan Abdurrahman dari Lumajang, dari Masjid Al-Huda, menyampaikan salam dan salawat kepada Anda. Rasulullah menjawab salawat dan salam itu. Juga mereka orang-orang yang datang ke Rasulullah di kuburannya memberikan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau mau minta ke Rasulullah tidak boleh menyampaikan salam saja. Tapi katanya fulan-fulan yang ahli thariqah, ahli sufi, pengajian, bacakan maulid Nabi. Lalu datang Nabi. Gimana Nabi datang? Datang ke Jakarta, datang ke Lumajang, bersamaan juga datang di Amerika, karena yang maulid banyak itu. Waduh, kalau gitu belah-belah diri sampai jadi ribuan Nabi itu tahayul hadirin. Tidak ada itu semua, itu bohong itu. Memang pernah ada sampai difilmkan ya, itu Guru Ijah yang ada di Martapura itu sudah lumpuh. Memang masya Allah dimuliakan oleh orang-orang. Apa dimuliakan oleh Allah atau oleh orang-orang nggak tahu ya. Jadi yang dimuliakan oleh orang-orang dianggap walinya Allah dan sebagainya. Diajak diberangkatkan untuk umroh. Lalu sampai di makamnya Nabi itu keluar meluk-meluk sama mengatakan, sampai tidak perlu ke sini, saya yang datang ke Martapura. Ojo ini menewis cukup. Percaya sampai. Jadi Nabi metu teko kuburane, lalu meluk-meluk dia mengatakan, tidak perlu ke sini lagi, sudah saya yang datang ke sana. Kan itu terbalik. Berarti orang itu lebih mulia dari Nabi toh. Saya ke rumah sampean, aduh Ustaz Ahmad ini, Ustaz saya ajak yang ke sana sudah. Apa perlunya? Saya ke sana nanti. Berarti sampean memuliakan saya kan di situ. Ini aneh ini. Jadi jangan ke sini. Saya yang ke sana, tidak perlu ke sini lagi sudah. Allahu Akbar. Memang hadirin, di Probolinggo itu ada Kiai Mudo biur. Saya kepingin tahu, ya apa lek sholat Jumat lek di burine itu kan gandul-gandule ketok dipeledingi memang. Iya lek sampai lek orang sing beriman ketoke kelambian teko swarga iku, klambine Antakusuma iku. Masyaallah. Tak bacano ayat kursi saya masuk tak wahno pancet Mudo ngono ketok. Wis mulai. Nah itu juga begitu, kalau habaib sudah baca
berjanji Nabi datang, Habaib tahu itu Nabi datang. Kalau sampai tidak tahu, si durung dari Habib sampai. Makanya dari Habib itu repot sampai, karena itu turunan itu. Nah, jadi kiai iso sampai. Jadi kok agama itu pilih kasih. Sing Habib tok sing dikai roh yang Nabi iso teko. Sing lainnya itulah kondisi Nabi kita secara pendek, faham kita ahli sunnah wal jamaah bahwa satu, Nabi itu adalah makhluk semacam kita, jangan diallahkan. Yang kedua, Nabi tidak tahu yang gaib kecuali apa yang dikasih tahu oleh Allah. Yang ketiga, Nabi di alam barzah, tidak keluar lagi. Nabi sudah ada di jannah dan juga tubuhnya ada di Madinah itu. Nanti baru di hari kiamat kuburan yang pertama terbelah adalah kuburannya Nabi Muhammad SAW, diikuti dengan kuburannya Isa yang ada di sampingnya, lalu diikuti Abu Bakar dan Umar, dan baru kuburan Baqi, dan baru kuburan di seluruh dunia ini. Nah, sebelum saya tutup, monggo kalau ada yang ditanyakan. Baik, Bapak Ibu, silakan berkata. Ini ada anunya juga. Apa? Mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada untuk kesehatan. Di dalam lokasi ukuran kita itu kan tidak boleh terutama melakukan ibadah kayak sholat, pengetahuan yang saya tahu. Sedangkan di dalam area kuburan itu ada semacam doa. Doa itu salah satu bagian yang dibaca itu dari Al-Quran. Itu gimana Ustaz? Iya. Itu kan termasuk bagian dari Al-Quran. Gimana Ustaz? Ya. Memang ada adab, satu-satu aja ya. Adab untuk kita ke makbarah ziarah kubur. Memang adab, yaitu yang bersih, yang baik, yang sopan. Kita kalau perlu sudah berwudu apa. Lalu sampai di situ itu kita memberikan salam, assalamualaikum ya ahla diyari minal muslimin wal muslimat. Antum sabiquna wa inna insyaallahu lahikun. Yaghfirullahu lana wa lakum wal mustaqdimina minna wa minkum. Allahumma ighfir lana waghfir, siapa yang dituju. Lalu secara umum, waghfir li ahli kubur minal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Itu adab kita untuk ziarah kubur. Lalu bagaimana kalau di kuburan itu ada musolanya? Di kuburan itu ada musolanya di situ. Memang kita kalau sengaja untuk menegakkan musola dengan maksud lebih mandi atau lebih mendekatkan diri kepada Allah, kalau ditegakkan di kuburan itu enggak boleh. Bahkan ada larangan dari Rasulullah, jangan kamu itu sholat menghadap ke kubur, artinya sengaja menghadap kubur. Maka banyak ulama kita tidak mau sholat di masjid yang di belakangnya ada makbarohnya. Mana yang ada makbarohnya masjid di belakangnya? Kalau di Lumajang di mana? Jameh ada ya. Saya kecil dulu melihat di belakangnya ada kuburan kiainya mungkin. Lalu di Ranupani juga ada. Yang banyak lagi di Pasuruan sama di mana? Surabaya. Masjid apa itu? Sunan Ampel. Nah ini. Jadi banyak orang yang berpendirian gak mau sholat kalau ada kuburnya. Tapi kalau niatnya bukan menuju ke kubur, ini sebagian membolehkan. Niatnya kita bukan menuju ke kubur atau kesesatan atau kelalaian, kebuduan orang yang mengurus masjid sehingga ada yang mati, mungkin pemilik tanahnya ditanam di belakangnya masjidnya itu. Lalu tentang membaca Al-Quran dan sebagainya, ada asar yang membolehkan. Amr bin As tatkala mau mati itu bilang kepada putranya, "Nak, kalau saya mati nanti tolong jangan ditinggalkan saya, tunggu di situ dan bacakan surat ini dan surat itu."
Sehingga pemahaman daripada orang-orang Saudi, orang-orang Hambali ya, Ahmad bin Hambal itu boleh mengirimkan pahala kepada orang yang sudah mati. Sehingga bikin masjid, ditulis masjid ini untuk ibu saya yang sudah meninggal, ini pahalanya. Itu banyak yang membolehkan. Nah, sebagian lagi ada yang tidak membolehkan, tidak sampai. Cuma yang benar itu yang sampai kalau itu anaknya, karena anak itu hasil didikan dari orang tuanya itu, termasuk waladun soleh yad'ulah, yaitu bersedekah atas nama ibunya dan sebagainya, atau membaca ayat atas nama ibunya dan sebagainya. Ada yang membolehkan di situ. Sehingga itu jawabannya. Lainnya? Ya, Maulid sesuatu yang ada. Karena kalau tidak ada Nabi tidak dilahirkan, mana ada Maulid? Kan ada Maulid, ada Maulud, ada Muludan. Kan begitu kita bedakan. Maulud Mekah itu tempatnya Nabi dilahirkan itu ada. Jadi tidak bid'ah, di situ ada tempatnya. Lalu Maulid itu adalah hari lahirnya Nabi. Memang Nabi lahir toh di hari Senin. Banyak yang mengatakan di bulan ini, jumhur mengatakan bulan itu ya ada itu. Mulutan ya makan-makan, cangkeman, kita bawa makanan gini dan sebagainya. Cuman iya paham saya, cuman saya giring dulu kan begitu. Kalau mau masukkan bola kan harus digiring dulu. Yang ditanyakan adalah gimana kita itu mengadakan haflah, yakni peringatan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Kalau dikatakan bid'ah, Maulid itu ada, tapi merayakan tidak dilakukan oleh sahabat Nabi. Maka sebagian mengatakan itu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik saja, karena ada di situ. Kalau yang tidak ada memang bid'ah dhalalah. Cuman gimana cara kita merayakan ini? Kalau sekedar begini nggak apa-apa. Saya juga diundang di masjid Al-Ikhlas, itu akan ada Maulid katanya pada hari Selasa pada Asar. Saya datang. Cuman tidak mengadakan bacaan-bacaan serakalan itu. Nah ini mereka itu bukan bulan Maulid toh, punya berjanji, punya tiba, punya ini yang dilakukan itu. Tiap-tiap kumpul membaca itu, mau pengajian baca. Itu yang tidak ada contoh itu. Jadi itu yang tidak ada contoh hadirin. Kalau sekedar kita mengenang lahirnya Nabi nggak apa-apa di situ. Bagaimana kita mengadakan barisan seperti di dunia-dunia ada yang mengadakan barisan? Ya mungkin boleh saja, karena waktu masuk Islamnya Umar dan Khalid, bukan Khalid ya, Umar bin Khattab sama siapa satunya itu masuk Islam, Hamzah, langsung mengadakan perayaan barisan di Mekah untuk menunjukkan kekuatannya di situ. Ada dasar begitu. Jadi, lalu juga zaman Nabi itu biasa di masjid Nabi itu dikasih gantungan untuk meletakkan sedekah. Cuma tidak nunggu Maulid saja. Mana yang panen, yang punya duit beli makanan digantung gitu. Monggo sampean sing duit-duit kewon rene makanan sing enak-enak. Tidak apa-apa di situ. Sedekah. Tapi tidak menunggu Maulid saja di situ. Begitulah. Apalagi tadi? Sudah itu. Nah itu. Lihat yang merayakannya di situ. Sama dengan kita merayakan hari kemerdekaan. Kalau pakai nari-nari deh, jalan-jalan ya cara-caranya itulah. Lah umumnya itu caranya itu banyak yang tidak benar, yaitu dengan mengatakan Nabi datang dan sebagainya tadi. Itu yang kita tidak suka di situ. Kalau sekedar begini kita tidak masalah di situ. Kita mengenang Nabi, istilahnya itu, mengenang Nabi. Dan di musim-musim yang memang musim pahala, kita itu lebih sreg untuk melakukan ibadah. Seperti waktu Anda itu di Mekah atau di Medina, tidak mungkin Anda males, karena daerah itu ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Atau di musim bulan-bulan apa? Bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita akan melakukan kebaikan-kebaikan.
kita mengenang kalau sekarang bulan Maulid, Nabi itu sifatnya diantaranya adalah loman. Orang minta kasih sehingga kita beli ayam ada dibagi-bagi di bulan Maulid itu. Ndak apa-apa niru Nabi lomane. Sampai lek niru monggo duwe kekno aku kene iki bakun rene. Mumpung Maulid iki. Sing loman lho. Jadi ada yang niru gitu. Jadi kita tidak gampang menentukan hukumnya gini gitu enggak. Tapi kalau itu yang tibaan, yang ini tuh jangankan Maulid, walaupun di luar Maulid enggak ada itu. Itu bid'ah, khurafat dan sebagainya itu. Begitu. Ya. Alhamdulillah sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.